ngaji. Kalau kata orang-orang yang nggak tahu tentang ma'rifatullah kalau saat ini, orang bilangnya, wah itu syirik, sesat. Wah itu ilmu hikmah syirik, itu zikir-zikiran syirik, sesat. Lain orang yang agama lain, hampir 30 orang sudah dimasukkan Islam kan? Kalau Nabi Muhammad. Terus gimana siriknya? Iya Bapak ya? Wah, luar biasa. Dan yang saya muliakan lagi para jamaah yang hadir, tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu juga, wah, artis dari Medan, Bang Enji. Bang Enji juga hadir. Nah, itu juga tadi Kiai Riko yang dengan sikirnya la ilaha illallah. Gara-gara beliau suka la ilaha illallah, kemarin ada tamu datang. Ini tamu datang dari jauh, datang kemari mau silaturahmi sekalian ada konsultasi dengan Ustadz Haji, ya kan? Nah, selesai konsultasi dan lain sebagainya, tanya ini pondok pesantrennya Pak Amar? Iya. Boleh saya jumpa sama Pak Amar? Boleh. Saya di samping. Ini orang datang, orang tua dua ini datang. Enggak dua, 4 orang atau 5 orang? 5 orang. Jadi datang, ditunjukkan sama Bang Najli. Pak, ini kiainya. Posisi saya 1 meter sama beliau. Belakang saya Bang Riko, agak nyamping sedikit. Tangan saya udah kayak gini, enggak diterge, kiainya ini. Riko, Assalamualaikum Pak Yai, sehat. Minta doanya. Saya, oh ya ini. Padahal udah ditunjuk, ini kiainya, nggak percaya orang. Ternyata lebih percaya sama Riko, subhanallah. Karismatiknya luar biasa. Hari ini saya husnudzon mungkin karena kecipratannya dari mengaji sama Pak Umar, larinya ke Bang Riko semua. Dia nengok saya ini betul kiainya apa enggak? Kiai cili. Wah, kok isi unyu-unyu? Kamu tengok Bang Riko dengan badannya yang gemuk, wah, jenggotnya yang luar biasa, rambut yang tak seberapa. Keluar. Ini berarti ini kiainya ini. Biasanya kalau kiai itu badannya makmur, subur. Tengok Bang Riko badannya subur, berarti ini kiainya. Doain saya Pak Kiai ya. Saya pun garuk saya terakhir garuk kepala. Ya. Luar biasa. Gara-gara karisma daripada la ilaha illallah. Siapa orang yang dia itu baca la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Janji Allah Ta'ala, anak turunnya jadi anak turun yang soleh-soleha. Memang ya, fadilahnya itu seperti itu. Luar biasa fadilahnya. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di sini dengan rasa cinta, ya kan? Kalau nggak cinta, nggak mungkin kita kumpul di sini. Kalau panjenengan nggak cinta sama Allah dan Rasulnya, nggak mungkin panjenengan ini kumpul di sini. Kalau nggak Allah dan Rasulnya cinta sama panjenengan, nggak mungkin panjenengan dikumpulkan di sini. Kalau Nabi Muhammad. Itu luar biasanya Allah dan Rasulnya kalau sudah sayang sama hamba. Ya, walaupun hambanya suka musik, tapi tetap sayang, ya kan? Mau apapun rahasianya Pak, karena cerita sama cewek Pak, iya, rontok, selesai, hilang rahasianya, bocor.
Iya kan? Tapi Allah sayang buktinya. Enggak percaya sampai. Orang saya datang dari sana aja dari gosipi. Amar pakai belangkon nuanya. Tapi kok ganteng ya? Iya kan? Iya. Ikut pengajiannya 2 jam. Gosipnya 2 jam setengah. Pengajiannya 2 jam, gosipnya 2 jam setengah. Makanya ini siapa yang pulang duluan pasti nanti langsung sama ibu tuh. Makanya hati-hati pulangnya bareng-bareng Bu. Jangan pulang duluan. Kalau pulang duluan nanti dari atas sampai bawah ditengok. Pulang digosipi saja. Makanya pulangnya bareng-bareng. Ada mau pulang duluan? Pokoknya digiling pakai gosip selesai. Tapi sesungguhnya beliau-beliau ini yang hadir bukan min ahli gosip, tapi min ahli sholat. Min ahli sholawat semua ini. Ibu-ibu kalau mau senang hidupnya, mau bahagia hidupnya, selalulah berprasangka baik. Jangan ada prasangka buruk walaupun sama suami sendiri. Ya kan? Walaupun sama suami sendiri jangan ada prasangka buruk. Suami-suami banyak yang jantungan. Pulang kerja langsung diperiksa hatinya. Ada orang nanya biar supaya dapat doa. Pak Ustadz, saya minta doa biar saya selalu sehat-sehat. Sebetulnya nggak perlu doa kalau laki-laki. Cukup di rumah pulang kerja nggak usah diperiksa hatinya. Seneng lakinya. Ayo. Sampean periksa jantung kan lama-lama mati orang. Sampai hasil riset membuktikan ini HP ini ternyata sangat-sangat mengurangi rasa kekhusyuan di dalam ibadah, terutama sholat. Iya, betul. Ketika sampai pulang kerja contohnya, HP tergeletak, lupa passwordnya nggak dikunci, sampai sholat maghrib, Allahu Akbar, kena Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelahnya istrinya mau diudahi, masih ada 2 rakaat lagi ngangguk, nggak diudahi, HP-nya lupa dikunci. Terakhir istrinya ngomong di sebelahnya, udah sholat kau yang musuh, angkat itu HP-mu. Ada yang gitu ya. Ya kan? Berprasangkalah yang baik sama suami. Andai kata tiba-tiba suaminya kerja, ditelepon, pagi-pagi ditelepon, nggak ngangkat. Berprasangkalah yang baik. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha, jadi nggak sempet ngangkat HP. 1 jam lagi ditelepon, kok nggak ngangkat juga ini? Wah, ini pikirannya udah berkecamuk yang lain-lain. Langsung hilangkan. Berhusnudon, jangan seudon. Berprasangka baik. Oh, mungkin suamiku ini lagi meeting sama gubernur. Ya nggak apa-apa, walaupun yang ada yang tukang bangunan. Siapa tahu Pak dia sama Pak Diramaya dia sini lagi meeting. Iya kan? Ditelepon lagi siang, kok nggak ngangkat juga? Si istrinya juga harus berhusnudon, berprasangka baik. Oh, mungkin si suami lagi sholat duhur, lagi sholat berjamaah. Andai kata sore ditelepon lagi nggak ngangkat juga, mungkin si
suaminya lupa angkat HP-nya atau lupa naruh HP-nya. Nggak lama ada WA dari kawannya. Oh Besti, ku tengok tadi suamimu boncengan sama cewek cantik betul. Sampean merasakan lah, baik. Oh mungkin suamiku lagi nge-grab. Ya, mungkin suamiku lagi nge-grab. Kalau sampean tidak ada prasangka buruk terhadap orang lain, insya Allah hatinya tenang, senang, bahagia, tentrem, adem, kalem. Ya, itu aja. Apapun itu, nggak sama suami aja, sama tetangga, sama orang lain, nggak usah. Apalagi lagi masa-masa pemilu, kita semua ini dikumpulkan di sini, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan gara-gara ada yang milih satu, yang satunya milih dua, terus nggak omongan, nggak cakapan. Itu kawan itu kelompoknya nomor satu, kelompoknya nomor dua. Terserah, sampai mau pilih satu, mau pilih dua, yang penting rukun. Ini gara-gara milih satu, milih ini gak cocok, saudara keluarga bisa gontok-gontokan, saudara keluarga bisa perpecahan sampai dikeluarkan dari grup WhatsApp. Ya kan? Makanya itu selalulah berprasangka baik, selalu berprasangka baik. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Insya Allah nanti hidupnya tenang dan mencintai makhluk. Jangan terlalu mencintai, nanti sampai yang sakit hati. Yang sampai cintai cukup Allah dan Rasulnya. Selebihnya cinta itu akan dicipratkan sama Allah dan Rasulnya untuk keluarga kita. Kalau sampai terlalu mencintai pasangan sampean atau siapapun itu, bakal hancur hati sampean. Ya pacar-pacaran tiba-tiba ditinggalkan sama cowoknya. Iya kan? Tinggal cowoknya buat status, nangis di kamar dikunci, satu hari satu malam gak keluar, buat status. Hidup ini sudah tiada artinya lagi. Loh, kalau sampai status yang baca malaikat Israel, Sherlock bos, posisi di mana? OTW 5 menit sampai selesai kurang arit sampean. Iya kan? Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Kalau malaikat Israel yang gitarnya perikun semana kurang arit sampean. Iya kan? Makanya cintai dunia sekedar-kedarnya aja. Tidak usah dibawa ke dalam hati, tapi letakkan di tangan. Sudah habis. Sampai sini, iya. Pulang nanti ke rumah, pening lagi. Diterusin lagi lagunya. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu dan takkan kembali lagi. Aduh, kurang ajar sampai. Masa udah besar kayak gitu masuk ke rahim ibu? Enggak sedem, enggak muat bro. Iya kan? Cintailah Rasulullah. Kalau sampean bisa mencintai Rasulullah melebihi daripada segala-galanya, niscaya sampai hidupnya tentrem, enak. Apa yang mau sampean, apa yang sampean inginkan, apa yang sampean hajarkan, insya Allah Allah kabulkan. Amin. Diberkati baginda Nabi Muhammad. Kita akan pernah dengar juga bila hadrati Jamil malaikat Jibril
Mikail, Israfil, Israil. Kok kenapa kok yang didahulukan ini 4 malaikat ini? Kok kenapa sih nggak 10 sekalian? Kok kenapa mesti yang viral ini? Kok kenapa ketika waktu pas penjemputan ruhnya Rasulullah kok 4 ini yang turun? Kok yang lain-lainnya enggak? Itu gimana? Tahu nggak? Dimasukkannya 4 ini menjadi mulia karena 4 ini khidmat sama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini khidmat sama umatnya. Apa kata malaikat Jibril yang saya pernah sampaikan? Wahai Rasulullah kekasihku, andai kata ada umatmu yang satu harinya dia selalu membaca sholawat 100 kali ataupun 1000 kali, aku malaikat Jibril bersumpah akan aku gendong dia ketika nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wahai Rasulullah, aku ingin berkhidmat dengan umatmu ya Rasulullah. Aku ingin berkhidmat dengan umatmu ya Rasulullah. Kata malaikat Mikail, aku gak mau kalah sama malaikat Jibril. Kau mau apa Mikail? Kata Rasulullah, seandainya ada umatmu yang satu harinya lidahnya basah mengagung-agungkan namamu, bersolawat kepadamu 100 kali, 1000 kali, ketika nanti dia di padang mahsyar, aku yang membawakan air telaga Kausar, ku berikan dia air telaga Kausar sampai hilang dahaganya sampai ke surga nanti. Nabi Muhammad. Rasulullah senyum, bahagia, senang karena malaikat ini mau berkhidmat sama umat yang dicintai Rasulullah. Tidak lama malaikat Israfil turun gitu juga. Ya Rasulullah, aku juga mau bersumpah seperti 2 malaikat yang tadi. Kenapa malaikat Israfil? Andai kata ada umatmu yang dia satu harinya membaca sholawat 100 kali, 1000 kali, aku akan bersujud di bawah arasnya Rabbku. Aku akan memintakan ampun untuk orang ini dan aku tidak akan tegakkan kepalaku sebelum orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad. Rasulullah senyum, makasih malaikat, makasih. Tidak lama malaikat Israfil ini tadi Sherlock bos, posisi di mana? Ada yang lagi putus asa? Biar tak panggil malaikat Israfil, Sherlock bos. Selesai nanti. Malaikat Israfil datang, jumpai Rasulullah. Wahai Rasulullah kekasih Allah, aku juga mau bersumpah sama halnya seperti 3 malaikat ini tadi. Andai kata ada umatmu yang dia satu harinya membaca sholawat 100 kali atau 1000 kali, ketika dia sakaratul maut, aku akan cabut ruhnya pelan-pelan seperti aku mencabut rambut di dalam tepung. Gak akan ada rasa sakit. Andai kata dia terasa sakit, ku berhentikan sebentar. Andai kata sakit, ku berhentikan sebentar. Hilang sakitnya, ku tarik lagi, ku berhentikan sebentar. Sampai segitunya malaikat Israfil ini bersumpah untuk khidmat sama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikatku, engkau punya cinta aja sama umatku, engkau langsung dinaikkan derajatnya sama Allah Ta'ala. Engkau dinaikkan derajatnya sama Allah Ta'ala melebihi daripada antara malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, karena kau berkhidmat sama umatku. Tapi dengar malaikat, sebelum engkau bersumpah seperti itu, aku duluan nanti yang bertanggung jawab atas seluruh umatku. Andai kata umatku melewati jembatan Shiratal Mustaqim, aku rela duduk di sebelah kiri dan Nabi Ibrahim duduk di sebelah kanan. Bahwasanya sesungguhnya kursi yang sebenarnya adalah sebelah kanan untuk baginda Nabi Muhammad,
Tapi baginda Nabi Muhammad rela roker. Nabi Ibrahim di sebelah kanan, Nabi Muhammad di sebelah kiri untuk jaga-jaga, karena di sebelah kiri inilah tempat jalurnya orang mau melewati jembatan Shirathul Mustaqim antara dia nyemplung ke neraka atau ke surga. Ini Rasul rela meroker ganti tempat duduknya ke sebelah kiri untuk jaga-jaga, jangan sampai ada umatku yang min ahli sholawat masuk ke dalam nerakamu ya Rabb. Aku sudah menunggu di situ wahai malaikat. Nangis malaikat Jibril. Yang kedua tadi malaikat Mikail. Wahai malaikat Mikail, terima kasih banyak kau ada rasa pikir, risau untuk umatku. Allah Ta'ala naikkan derajatmu. Tapi dengar malaikat Mikail, ketika nanti di padang mahsyar, akulah orang yang paling sibuk di antara makhluk yang Allah ciptakan seluruhnya. Akulah orang yang paling sibuk. Di situ nanti aku akan mencari umat-umatku yang min ahli sholawat. Aku akan ambil di padang mahsyar itu dan aku akan bawakan air daripada telaga Kausar. Aku akan menyuapi langsung ke mulutnya dan dia tidak akan merasakan dahaga lagi. Salawat Nabi Muhammad. Malaikat Mikail nangis. Malaikat Israfil, wahai malaikat Israfil, makasih kata Rasul. Wahai malaikat Israfil, terima kasih engkau sudah ada risau sama umatku. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Israfil, sebelum engkau bersumpah untuk khidmat kepada umatku, aku terlebih dahulu sujud kepada Rabbku memintakan ampun untuk umat-umatku. Bahkan ada 3 doa pamungkas yang gak akan aku pakai kecuali aku minta keselamatan untuk umat-umatku min ahli sholawat. Nabi-nabi semuanya punya doa masing-masing, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya punya doa masing-masing. Semuanya sudah dipakai. Nabi Adam dipakai untuk jumpa sama Siti Hawa, Nabi Musa juga sama seperti itu. Nabi Nuh juga punya doa yang dia juga sudah dipakai. Doanya apa? Yaitu ketika minta bahwasanya tenggelamkan satu dunia. Sudah tidak tahan Nabi Nuh. Tapi Rasulullah punya 3 doa. Yang 3 doa itu enggak untuk apa-apa, tapi untuk umatnya. Apa 3 doa itu wahai kekasihku? Kau meminta apa? Engkau ridhonya bagaimana? Kau senangnya seperti apa? Hatimu bahagia di mana? Aku cuma 3 yang kuminta ya Rabb. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, selamatkan umatku ya Rabb. Selamatkan umatku ya Rabb. Jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam api neraka-Mu ya Rabb. Selamatkan umatku ya Rabb. Aku tidak akan angkat kepalaku sebelum umatku Engkau ajak, Engkau angkat untuk Kau masukkan ke dalam surga-Mu ya Rabb. Saking sayangnya Rasulullah sama umatnya. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil juga seperti itu ngomong. Kata baginda Nabi Muhammad, terima kasih wahai malaikat Israfil. Engkau sudah khidmat sama umatku. Engkau sudah sayang sama umatku. Engkau sudah perhatian sama umatku. Tapi ingat malaikat Israfil, sebelum engkau mencabut nyawanya pas dia dalam keadaan sakaratul maut, aku akan mendampingi si umatku yang lagi sakaratul maut ini. Aku akan menemani di sampingnya, aku akan menemani di atas kepalanya, aku akan mentalkinkan dirinya sampai dia melihat diriku. Dan ketika dia melihat diriku, hilang semua rasa sakit yang ada di sakaratul maut, dan Allah gantikan dengan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Luar biasa, ya kan? Sangat luar biasa sekali. Ini malaikat cuma mikir umatnya. Apalagi kita yang sudah jadi umatnya, sudah pasti Allah muliakan
apalagi umatnya yang min ahli sholawat ini memikirkan saudara-saudaranya yang lain. Tidak apa-apa saudaranya bilang, wah ini begini-begini, tidak apa-apa. Jangan kita membenci. Ikut-ikut pikiran, apa? Pulang begini-begini, ikut pikiran, tidak apa-apa. Didoain. Jangan dimusuhin, didoain. Alirannya udah beda itu. Dia udah ikut pikiran di pondok. Tidak apa-apa, jangan sampai kecil hati, tapi didoain. Manusia nggak ada yang salah karena di dalam dirinya itu ada setan yang buat dia salah karena ada setannya. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang yang suka ngasut, suka gosip, suka hujat, datangi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ini tinggi. Ya syukur-syukur setannya yang tinggi. Tapi kebanyakan orang-orang juga ikut tinggi ya. Ya kan? Cinta nggak sama Rasulullah? Saya nggak sama Rasulullah? Ya. Nabiullah Muhammad nanti itu ya. Jangan lupa perbanyak sholawat. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kok namanya Rasulullah itu sama Allah Taala disejajarkan. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya. Kok namanya Allah dan Rasulullah itu tulisannya kok disejajarkan? Seharusnya Rasulullah itu namanya agak ke bawah sedikit atau agak tinggi dan sebagainya. Agak geserkan. Ini orang kalau nggak belajar ya kayak gitu. Iya kan? Padahal sudah jelas-jelas diterangkan ketika baginda Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditiupkan ruh ke dalam Nabi Adam dan ketika itu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas arsy, di situ Nabi Adam melihat namanya Allah dan nama Rasulullah bersandingan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah langsung daripada separuh cahayanya Allah Ta'ala. Jadi ruhullah itu hadirnya itu ya itu tadi Rasulullah. Dan kita ini yang diciptakan ini kita hanya setetes daripada nurnya baginda Nabi Muhammad. Jadi ketika malaikat Jibril nganter baginda Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril kan nggak sanggup naik ke atas. Ditanya, sebetulnya baginda Nabi Muhammad itu tahu, paham, cuma biar supaya ada cerita, biar ada kisah. Ketika itu ditanya, wahai malaikat, kenapa kau nggak mengantar aku langsung? Ya Rasulullah, gak tahan aku dengan cahaya. Loh, kan kamu juga terbuat daripada cahaya. Atau kata malaikat Jibril, iya, aku terbuat daripada cahaya, tapi bukan cahaya daripada Allah Ta'ala. Sedangkan kau langsung separuh daripada cahaya Allah Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah naik ke atas arsy, pas sendalnya mau dibuka, apa kata Allah Ta'ala? Wahai kekasihku, jangan copot. Langit ini, arsy ini semuanya itu pengen diinjak-injak sama selomo. Saking mulianya kekasihnya Allah Ta'ala. Lain sama Nabi Musa. Nabi Musa mau lihat setetes aja nur daripada Allah Ta'ala, naik ke bukit Tursina, sendalnya disuruh copot. Musa, copot. Kau tuh mau melihat nurku, kata Allah Ta'ala. Gak sopan kamu. Kalau andai kata kau melihat nurku, ini semua nanti akan menjadi mulia. Jadi harus copot itu. Itu Nabi Musa. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad, ya, ketika baginda Nabi Muhammad dicopot sendalnya, Allah Ta'ala perintahkan untuk memakainya kembali. Karena kenapa? Karena seluruh langit, arsy beserta isinya sudah sangat-sangat rindu akan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi rindunya Rasulullah untuk siapa? Rindunya Rasulullah itu untuk kita semua.
rindunya Rasulullah, cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah itu untuk kita semua. Sampai dikatakan, andai kata ada umatku yang hidupnya susah, yang hidupnya menderita, yang banyak masalah, cukup kau berdoa sebut namaku, insya Allah Allah akan kabulkan doamu. Itu Rasulullah. Dan Allah Ta'ala sayang. Ini kita nih hamba yang paling dimanja-manja. Ya. Ketika kita bisa melihat wajahnya Rasulullah, semua duka cita kita hilang, kesedihan kita hilang, kebahagiaan kita hilang. Ada cerita sahabat Abdullah bin Zaid ketika ditinggal wafatnya Rasulullah. Ini sahabat langsung lari ke bawah kaki gunung, ke lembah-lembah, ke gua-gua sambil berdoa, ya Rabb, butakan mataku ya Rabb, butakan mata saya ya Rabb, aku sudah tidak lagi bisa melihat yang indah, yang nikmat, gak bisa lagi ya Rabb, gak bisa lagi, butakan mataku ya Rabb. Ini sahabat-sahabat yang lainnya bertanya, wahai sahabat Allah bin Zaid, kenapa kau minta seperti ini? Apalagi yang aku lihat di sini, tidak ada lagi yang indah di dunia ini melainkan wajahnya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah tidak lagi ada di sini. Lebih baik mataku buta ketimbang aku melihat yang lain-lainnya. Seketika itu langsung Allah Ta'ala kabulkan dan Allah butakan mata Abdullah bin Zaid. Karena saking rindunya kepada baginda Nabi Muhammad, dia tidak tertahankan, jadi tak dibutakan matanya. Kita hari ini susah, sholawat untuk kepada baginda Nabi aja susah, sholawat aja sulit, untuk istiqomah aja susah. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin siapa orang yang ahli sholawat, siapa orang yang dia selalu istiqomah di dalam sehari-harinya kehidupannya itu bersolawat, kau mati insya Allah bahagia. Ketika orang yang ahli sholawat wafat, itu adalah suatu hari raya untuk dirinya, khusus untuk orang yang ahli sholawat. Maka dari itu pada malam hari ini, jangan pikirkan kesedihan, jangan pikirkan penderitaan, jangan pikirkan kesusahan, jangan pikirkan masalah, pikirkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Andai kata suatu hari ini dia bisa mengucap sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai dia tidak terpikirkan masalahnya, tidak terpikirkan penderitaannya, tidak terpikirkan kesedihannya, Allah Ta'ala langsung hilangkan semua masalah kesedihan dan penderitaan, diberkati daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah tinggalkan sholawat, jangan pernah tinggalkan sholawat, jangan pernah tinggalkan sholawat. Kemanapun kita berada, bawa tasbih. Mulai hari ini, detik ini, kemana-mana kita bawa tasbih, gak usah malu. Justru andai kata kita bawa tasbih, andai kata kita itu gak berzikir, kita gak sholawatan, ini tasbih cuma di kantongnya aja, kita dapat pahala. Apa kata Allah Ta'ala? Ada suatu kisah, Syekh Hasan Al-Maghribi itu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasan bertanya, julusuka inda waliya min awliyaillah, thumma data yawmin ijtama'a bin nabi yaqodoh. Ini Syekh Hasan Al-Maghribi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW secara yaqodoh, gak tidur. Beliau berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, dalam keadaan seperti ini, sadar. Apa kata Syekh Hasan Al-Maghribi? Wahai kekasih Allah Ta'ala, ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat. Apa kata Rasulullah? Sakiduka bi talatati khisal. Aku akan memberikan faedah kepadamu 3 faedah, kata Rasulullah.
hiya li khassa amlin nasi amah, kata Syekh Hasan Al-Maghribi. 3 faedah yang kau berikan itu ya Rasulullah, yang kau berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan berita ini dia juga bisa mengamalkannya. Kata Rasulullah, untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini kepadanya. Ditanya sama Syekh Hasan Al-Maghribi, wahai Rasulullah, apakah wasiat yang akan kau berikan itu? Rasulullah jawab, idza amaltas sab'ata tasbih tu'addu musabbihan sabbahta biha am lam tusabbih. Yang pertama, siapa orang yang bawa tasbih, dipakai bertasbih atau enggak dipakai, cuma ditaruh aja di dalam kantong, tu'addu musabbihan. Ini orang bawa tasbih tok, dia lupa atau dia nggak sempet, dia mau zikiran sholawat atau apapun itu, ketika ini tasbih dibawa ada di dalam kantongnya, ini orang sudah dihitung sedang bertasbih kepada Allah dan Rasulnya. Fadilah tasbih. Kalau belum punya tasbih pesan sama Bang Riko, ada promosi Pak, promosi ya. Murah meriah muntah berkah. Pokoknya murah meriah muntah berkah. Dapat samaan. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun nggak dibaca tasbihnya, selagi tasbih itu nempel di kantong atau di kalungnya atau dipegang, ini orang tetap dikatakan sedang berzikir atau sedang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, faedah daripada Nabi Muhammad SAW, annal qahwa, kata Rasulullah, sesungguhnya kopi. Ya, kayaknya Bang Riko semua ini. Habis ini banyak yang pesan kopi namanya. Annal qahwa, sesungguhnya kopi, madama tuqmuha fi fika, kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, baunya masih ada di dalam mulutmu, atau ada sisa-sisanya tertinggal di dalam perutmu, tastakbirulakal malaika, maka sesungguhnya para malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi atau bekas kopi itu masih ada di dalam tubuhmu. Fadilah kopi balik kopi itu fadilah daripada kopi. Gak apa-apa, jangan takut kalau indah. Ikuti kata Syekh Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, kopi ini bisa jadi obat. Kalau misalnya kita minum kopi, diniatinya bahwasanya kopi ini bisa menyembuhkan bibarkatihi Habib Abu Bakar bin Salim. Al-Fatihah. Kalau minum kopi, kopinya nanti jadi obat. Nah, yang ketiga, julusuka inda waliyya min awliyaillah. Duduknya kamu, duduknya kita semua di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Ziarah kubur itu, ziarah makam wali-wali itu. Walau kahal bisyadin, walaupun seperti sebentar, kayak meres susu, sebentarnya kayak meres susu, atau kayak orang ngecai telur, sebentarnya seperti itu, kan nggak lama itu, paling berapa detik. Khairul laka min an ta'budallah fi zawayatil ardi kulliha aw ila an taqta'a udwaka irban. Maka duduknya yang sebentar itu, dia dengan orang soleh yang masih hidup maupun sudah meninggal, dia yang lagi ziarah makam-makam para wali,
banyak ibadah, walaupun sebentar duduknya, masih lebih mulia lagi orang yang duduk dengan orang soleh yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Makanya jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu dan majelis-majelis yang lainnya. Khususnya yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, sudah jam 11 lewat 15 menit. Tapi nggak apa-apa begadang ya. Ini kan malam gabungan akhir tahun ya, akhir tahun. Selanjutnya tahun depan. Selanjutnya tahun depan. Yang penting semuanya tetap istiqomah. Allah berikan hidayah selalu. Allah berikan keberkahan dan rahmat di dalam hidupnya. Anak turunnya dijadikan anak turun yang soleh-solehah, yang alim-alimah, yang dai-daiyah, sukses dunia wal akhirah seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kabul hajatnya pada malam hari ini yang hadir jamaahnya ya Rabb, kabulkan hajat-hajatnya ya Rabb, kabulkan hajat-hajatnya ya Rabb, kabulkan hajat-hajatnya ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosanya yang besar maupun yang kecil ya Rabb, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Rabb, dosa yang nampak maupun yang tidak nampak ya Rabb, ampunkan ya Rabb, ampunkan ya Rabb. Matikan yang hadir pada malam hari ini, dia mati dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb, mati dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Engkau cinta kepada kami ya Rabb, Engkau ridho kepada kami ya Rabb, kekasihmu ridho kepada kami ya Rabb, kekasihmu cinta kepada kami ya Rabb. Keluarkan rezeki dari mana saja segala penjuru mutu yang hadir ya Rabb, berkahkan rezekinya ya Rabb, berkahkan rezekinya ya Rabb. Yang lagi sakit angkat penyakitnya ya Rabb, berikan kesembuhan ya Rabb, berikan kesembuhan ya Rabb, berikan kesembuhan ya Rabb. Yang lagi susah hilangkan kesusahannya Rabb, gantikan dengan kesenangan ya Rabb, gantikan kesenangan ya Rabb, gantikan dengan keberkahanmu ya Rabb. Yang punya masalah hilangkan masalahnya ya Rabb, gantikan dengan kebahagiaan ya Rabb, gantikan kebahagiaan ya Rabb, gantikan kebahagiaan ya Rabb. Yang pada malam hari ini berkorban untuk hadir di majelis ini ya Rabb, kami minta jangan lama-lama ya Rabb, pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad ya Rabb, pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad ya Rabb, pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Baginda Nabi Muhammad mau mengakui kami sebagai umatnya ya Rabb, baginda Nabi Muhammad cinta kepada kami ya Rabb, baginda Nabi Muhammad rindu kepada kami ya Rabb, baginda Nabi rindu kepada kami ya Rabb. Jangan hilangkan pandangan baginda Nabi kepada kami ya Rabb, jangan hilangkan pandangan itu kepada kami yang hadir di sini ya Rabb. Kami memohon kepadamu ya Rabb, ridhoi kami ya Rabb, ridhoi kami ya Rabb, ridhoi kami ya Rabb. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.